Selamat pagi anak-anak. Kita masih belajar di tema 2, subtema 4, pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, selamat pagi. Terima kasih atas hari baru. Terima kasih atas kesempatan hidup yang boleh kami rasakan. Dan juga terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar bersama pada hari ini. Tuntunlah kami agar kami bertanggung jawab dengan tugas kami demi masa depan kami sendiri. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan kembali cerita bergambar menggunakan kalimat sendiri. Saya hanya mengingatkan karena ini sudah kita lewatkan dan kita bahas pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah profesi, dan kemudian menuliskan pecahan senilai. Perhatikan anak-anak, apabila kita mau menuliskan cerita bergambar, yang pertama kita harus memperhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Dari gambar, kamu akan mendapatkan informasi-informasi. Karena gambar itu akan sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Maka kemudian kita membuat kalimat. Misalnya di sana kemarin ada seorang ibu menggendong adik Jonas itu. Maka ibu sedang menggendong seorang anak. Nah, seperti itu. Kemudian dibuat kalimat yang baku, kalimat yang efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele, kalimat sederhana yang mudah kita pahami bersama. Selanjutnya, rangkailah kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Kita mengenal apa yang dimaksud dengan profesi. Profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keahlian. Jadi profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Contoh, profesi guru. Dia mempunyai keterampilan. Dia harus berpendidikan, sekolah guru terlebih dahulu. Profesi dokter. Dia harus sekolah dokter, mempunyai keterampilan seorang dokter menyembuhkan pasien. Polisi, dia harus sekolah berpendidikan polisi. Kemudian juga arsitek dan lain sebagainya. Anak-anak, setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda. Tugas itu apa, anak-anak? Tugas itu tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sedangkan peran adalah perilaku seseorang pada posisinya. Contoh misalnya guru mengajar, ya dokter mengobati orang sakit, polisi menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Perhatikan anak-anak, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Mari belajar bersama. Nah, apa tugas guru di sekolahmu? Tadi sudah disebutkan apa? Mengajar. Pelajar. Tugasnya adalah belajar. Maka peran kamu adalah pelajar. Tugasmu adalah belajar. Kalau peran kamu sebagai pelajar tapi kamu malas belajar, kamu belum melakukan tanggung jawab tugasmu yang harus kamu kerjakan. Nih, ya kan, seragamnya adalah seragam seorang pelajar seperti yang kamu pakai, merah putih.
Tugas guru adalah mengajarkan ilmu dengan sungguh-sungguh. Petugas keamanan, peran petugas keamanan itu apa? Tulinmas ya Nana, menjaga keamanan lingkungan. Nah, sekarang kita sampai perhatikan gambar berikut ini. Yang di atas itu adalah satu bagian. Kemudian dipotong menjadi dua. Satu bagian dari dua bagian sama besar. Kemarin kita sudah membicarakan, sudah kita pelajari adalah dituliskan 1/2 atau setengah. Kemudian di bawahnya dibagi menjadi 4 bagian. 2 bagian dari 4 bagian sama besar itu dituliskan 2/4. Masih ingat anak-anak? Angka yang di atas sebagai apa? Pembilang. Angka yang di bawah? Penyebut. Kemudian yang paling bawah itu 4 bagian dari 8 bagian sama besar ditulis 4/8. Perhatikan anak-anak. Dari 1/2, 2/4, dan 4/8 besarnya sama. Maka inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Atau caranya kamu mengalihkan bilangan atas dan bawahnya sama. 1/2. Angka 1 dikali 2, angka bawah juga harus dikali 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Yang angka 2 di bawah, 2 kali 2 sama dengan 4. Terus yang berikutnya, 2/4 sama dengan 4/8. Caranya, angka 2 yang di atas dikali 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Di bawah angka 4 itu juga kamu kalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga untuk mengetahui pecahan senilai tanpa gambar, kalau dengan gambar jelas itu besarnya sama, setengah, 2/4 maupun 4/8. Tetapi kalau tanpa gambar, caranya kamu mengalihkan angka atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Ayo mencoba menulis pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Gambar yang di atas itu nilainya 2/3. 2 adalah kotak yang diwarnai, kemudian 3 semua jumlah kotak baik yang diwarnai maupun tidak. Maka kamu bisa lihat 2/3 sama dengan titik-titik per 6. Nah, isinya bagaimana? Kalau kamu dengan gambar garis ini, maka kamu tinggal menghitung kotak yang diwarnai. Kotak yang diwarnai ada berapa? Iya, 4. 4 itu dituliskan pada titik-titik. Kemudian yang di bawahnya, 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Kamu tinggal menghitung kotak yang diwarnai. Kamu hitung anak-anak, kotaknya yang diwarnai itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada gambarnya, kamu lebih mudah. Tetapi kalau tidak ada gambarnya, kita akan mengalihkan dengan bilangan yang sama
baik pembilang maupun penyebut atau angka atas maupun bawah. Tadi 2/3 sama dengan titik-titik per 6, itu kita tulis dapatnya adalah 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan yang di bawahnya 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Kita bisa lihat angka di bawahnya itu ada 12. Maka 3 kali berapa? Ada 12. 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Karena 3 dikali 4, maka bilangan yang di atasnya 2 itu juga dikalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita tuliskan pada titik-titik tersebut. Tugas kamu mengerjakan LKS halaman 112 dan 113 PPKN. Kemudian halaman 116 dan 117 PPKN. Tugas yang berikutnya adalah LKS halaman 117 Matematika. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Atas semua yang boleh kita terima, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas pembelajaran hari ini. Berikanlah kami semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kami, karena kami percaya bahwa lewat belajar ini kami akan mendapatkan dan meraih masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar, selamat bekerja anak-anak hebat. Tuhan memberkati.